Hai, coba kalian buat pesawat dari kertas. Kemudian kalian terbangkan. Bisa nggak pesawat tersebut terbang sampai ke titik tujuan yang kita harapkan? Saat kita memiliki pesawat dari kertas dan kemudian kita terbangkan, maka hal yang terjadi adalah seperti ini. Pesawat akan terbang, namun tidak bisa kita kendalikan. Pesawat tidak akan sampai pada titik tujuan yang kita harapkan. Jika kita ingin pesawat tersebut sampai pada titik tujuan yang kita harapkan, tentunya kita memerlukan upaya-upaya yang lebih, entah dengan menerbangkannya di dekat titik tujuan atau dengan upaya yang lain. Hal tersebut sama terjadi pada pesawat udara yang akan kita gunakan pada pemetaan secara fotogrametri. Jika pesawat yang kita gunakan tidak dikendalikan oleh pilot, maka pesawat tersebut akan hilang kendali. Dan meskipun telah dikendalikan oleh pilot, jika kita tidak memberikan acuan penerbangannya, maka pesawat itu belum tentu bisa sampai ke titik tujuan sesuai dengan yang kita inginkan. Secara tidak langsung, bisa kita katakan bahwa meskipun sudah ada pilot yang mengendalikan pesawat kita, namun jika tidak direncanakan jalur terbangnya, pesawat tidak akan terbang sesuai dengan yang kita inginkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah seperti ini. Pada saat kita memilih fotogrametri sebagai metode pemetaan kita, hal yang terjadi bukan seperti pemetaan terestris yang pernah kita lakukan. Jika kita melaksanakan pemetaan terestris, maka kita akan menentukan titik-titik di permukaan bumi yang kemudian akan menjadi titik ikat pekerjaan kita untuk mengambil detail-detail data di lapangan. Dengan fotogrametri, kita tidak akan memasang titik-titik di lapangan untuk mengambil detail-detail di permukaan bumi. Namun, kita akan langsung merekam detail-detail di permukaan bumi itu melalui pemotretan yang dilakukan dengan menerbangkan pesawat ke seluruh area pemetaan yang akan kita kerjakan. Pesawat akan terbang berurutan sesuai dengan area yang akan kita petakan. Nah, oleh karena itu, perlu ditentukan di awal bagaimana jalur terbang pesawatnya agar dapat dipastikan pesawat udara yang kita gunakan dan juga membawa kamera untuk mengambil foto-foto objek di permukaan bumi bisa terbang di seluruh area pemetaan kita sehingga seluruh area pemetaan kita bisa tercakup pada seluruh foto yang sudah kita ambil. Ada beberapa tipe jalur terbang yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah jalur terbang blok yang biasa digunakan untuk memetakan area. Jalur terbang blok bisa berarah dari utara ke selatan, selatan ke utara, timur ke barat, barat ke timur, ataupun berbentuk diagonal. Yang selanjutnya adalah jalur terbang linier, biasanya digunakan untuk memetakan jalan dan juga sungai.